Pemirsa, dalam hitungan hari, Timnas Indonesia akan melaksanakan 2 pertandingan yang sangat krusial. Laga ini akan menjadi penentu langkah Garuda untuk terbang tinggi ke Piala Dunia 2026. Untuk mengulasnya, kita bergabung dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah dan koordinator Garuda Arab Saudi wilayah Jeddah, Jans Simbolon. Selamat malam, Bung Erwin, dan selamat siang waktu Jeddah, Bung Jans. Selamat siang, Mbak Eva. Selamat siang, malam. Selamat malam, Mbak Eva. Baik, Bung Jans, sudah dapat tiket nonton Timnas dan berapa nih jumlah pasti supporter Timnas yang akan mendukung langsung di stadion? Kalau dari alokasi yang diberikan oleh SAFF, PSSI-nya Saudi, itu ada 4.000 kapasitas tempat duduk buat supporter Indonesia. Tapi di luar 4.000 itu ada beberapa seat yang kategorinya silver dan gold yang mungkin juga dibeli oleh warga Indonesia yang berdomisili di Arab Saudi. Jadi kalau saya katakan yang 4.000 minimal itu udah terjual semua, dan mungkin ada beberapa tambahan dari kursi yang silver dan gold. Oke, Bung Erwin, artinya lebih dari 4.000 supporter Timnas akan hadir langsung. Seberapa signifikan dukungan dari supporter untuk Timnas Indonesia? Seperti yang lalu, Mbak Eva, silakan. Ya, berapapun jumlahnya itu pasti akan sangat berarti buat tim Indonesia karena kan bertandingnya di kandang lawan dan tekanannya sangat besar. Lawannya juga kuat, baik Arab Saudi maupun Irak. Jadi harusnya bisa memanfaatkan dukungan berapapun itu yang diberikan oleh teman-teman supporter di ini Garuda Buana, Mas, ya? Garuda Buana, ini Garuda Arab Saudi, kita juga kolaborasi dengan Garuda Buana. Ya, tapi jadi di Saudi kita Garuda Arab Saudi. Oke, berapapun jumlahnya pasti akan sangat berarti buat timnas Indonesia. Dan ini kan bukan pengalaman pertama karena di pertandingan pertama round 3 itu kan lawan Arab Saudi juga di kandang lawan dan Indonesia bisa menang bisa seri 1-1 dan menang 2-0 di Jakarta. Jadi harusnya tidak asing lagi dengan atmosfer pertandingan, atmosfer stadion di Arab Saudi. Baik, yang menjadi perhatian Bung Erwin saat ini adalah lini pertahanan ya, karena Emil Audero absen, tapi ada kabar baik Martin Pas akan tampil. Apakah kehadiran Pas ini mampu menjawab keraguan terhadap kekuatan lini pertahanan? Baik, Martin Pas itu kan awalnya jadi penjaga gawang utama, tapi setelah cedera Emil Audero yang menjadi penjaga gawang utama Indonesia. Cuma memang sebuah hal yang tidak menguntungkan tentu bagi Indonesia karena Emil tidak bisa bermain karena cedera. Sementara Martin Pas sebetulnya kan juga baru pulih dari cedera. Kita semua berharap Martin bisa tampil, bisa fit untuk menghadapi Arab Saudi karena kehadirannya pasti sangat penting. Ya, bagaimana sebelum kehadiran Emil, Martin ini kan menjadi pemain pilar ya, menjadi pemain yang sangat penting di round 3 kemarin ketika memperkuat Indonesia, dan dia menjadi salah satu pemain yang sangat menentukan terutama di lini belakang. Dengan kehadiran kiper seperti Emil ataupun Martin, itu pemain-pemain di lini belakang juga akan semakin kuat ya, semakin tenang ketika bermain. Logikanya seperti itu. Betul, Martin Pas kondisinya kan baru pulih dari cedera ya, Bung Erwin. Apakah bisa diandalkan, bisa comeback stronger? Hal itu yang paling tahu kan pelatih Patrick Kluivert dan jajaran asistennya ya. Tapi kalau misalnya sudah datang ke Arab Saudi, itu paling tidak sudah ada pemulihan, sudah pulih dari cedera. Cuma seberapa fit itu kan kita semua tidak tahu gitu. Dan bukan cuma Martin Pas sebetulnya kan yang habis menderita cedera. Di lini depan oleh Roman Reis juga baru saja menderita cedera dan kakinya dioperasi gitu. Jadi sudah ada di Arab Saudi, sudah ada di Jeddah. Cuma kita semua belum tahu apakah siap tampil, kalaupun tampil apakah bisa full atau berapa menit bisa fit untuk bermain. Ini kan yang masih menjadi tanda tanya. Tapi kita semua tentu berharap kalau sudah datang ke Arab Saudi, ke Jeddah, ya mereka paling tidak bisa main ya. Nggak seperti Emil Audero yang sudah dipastikan tidak bisa bermain karena menderita cedera. Apakah semua pemain sudah hadir, Bung Jans, sudah tiba di sana? Setahu yang saya amati itu 16 pemain
yang sudah hadir. Tadi malam datang 3 pemain, Mauro, kemudian Justin Hapner, dan juga Martin Pas. Saya rasa masih ada beberapa pemain yang belum bisa bergabung, tapi pada dasarnya pemain-pemain yang dari Liga 1 itu saya rasa sudah hadir semua di sini. Kalau September 2024 lalu kan bisa nonton ya waktu timnas latihan. Kalau sekarang bisa nonton nggak, terbuka atau tertutup latihannya, Bung Jens? Saya rasa juga tahun lalu juga sama sih, Mbak Eva. Jadi memang saya rasa itu hal yang wajar sih menurut saya, karena juga supaya tidak mengganggu konsentrasi pemain. Kita pun supporter di sini kita koordinasi agar tidak banyak, walaupun kita tahu di mana lokasi latihan, kita upayakan himbau teman-teman yang tidak hadir agar tidak mengganggu. Karena kalau terlalu banyak juga hadir mungkin akan mengganggu jalannya latihan. Baik, Bung Erwin, beberapa pemain dikabarkan belum tiba ya, artinya ada yang datangnya mepet nih. Bagaimana persiapan latihan dengan waktu ketibaan yang mepet dengan pertandingan, Bung Erwin? Perkiraan saya pemain-pemain yang belum tiba adalah pemain yang tadi dini hari klubnya masih main, seperti Calvin Verdon. Calvin Verdon itu di Liga Prancis, Lille, masih bermain klubnya menghadapi PSG tadi dini hari. Sama seperti Dean James. Dean James di Go Ahead Eagles di Liga Belanda juga masih bermain tadi dini hari, dan sangat mungkin mereka baru sampai 2 hari sebelum pertandingan ya. Tapi memang kondisi seperti itu yang memang harus dihadapi ya dalam FIFA Matchday, dalam pertandingan seperti ini. Memang jarak atau beda dengan pertandingan di klub itu kadang-kadang memang sangat mepet, dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Ya, kita berharap pemulihan ya, recovery kondisi fisik, adaptasi dengan cuaca, dengan suhu di Jeddah, itu pemain-pemain yang terutama datangnya belakangan dan berasal dari Liga Eropa itu bisa dengan cepat beradaptasi ya, karena memang harus diakui bahwa faktor cuaca, faktor suhu yang lebih panas tentunya dibandingkan dengan mungkin Jakarta ataupun dengan di Eropa, itu yang bisa menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi gitu ya. Dan mudah-mudahan semua pemain itu bisa beradaptasi dengan cepat. Baik, pemulihan dan adaptasi harapannya bisa cepat dilakukan ya. Terima kasih Koordinator Garuda Arab Wilayah Jeddah Yan Simbolons dan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.